Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Uum Murfiah SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah inovasi pembelajaran PKN Sekolah Dasar, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Di sini, izinkan saya sebagai moderator memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Randy, dengan NPM 205060142. Dan yang kedua ada Padli Rifki, dengan NPM 205060123. Dan yang terakhir ada Putri Dwi Karla, dengan NPM 205060166. Di sini, kami akan memaparkan materi tentang kearifan lokal budaya bangsa dalam pembelajaran PKN Sekolah Dasar, di mana di dalamnya yang mencakup pengaruh perubahan budaya dalam arus globalisasi, dampak negatif perubahan kepribadian siswa SD, kearifan lokal sebagai membangun karakter baku, dan sekolah sebagai tempat pendidikan karakter. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Padli Rifki. Kepada Padli Rifki, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padli Rifki. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh perubahan budaya dalam arus globalisasi. Perubahan budaya yang terjadi di masyarakat tradisional, yakni perubahan dari masyarakat yang sebelumnya tertutup menjadi masyarakat yang lebih terbuka. Dari nilai-nilai yang bersifat homogen menjadi pluralisme. Nilai dan norma sosial merupakan salah satu aspek yang terkena dampak dari adanya globalisasi. Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia secara mendasar. Komunikasi dan sarana transportasi internasional telah menghilangkan batas-batas budaya setiap bangsa. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi perubahan dunia sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Misalnya saja, khusus dalam bidang hiburan massa atau hiburan yang bersifat massal, makna globalisasi itu sudah sedemikian terasa. Misal, kita bisa menyimak tayangan film dan TV yang bermuara dari negara-negara maju melalui stasiun televisi di tanah air. Belum lagi siaran TV internasional yang bisa ditangkap melalui parabola yang kini makin banyak dimiliki masyarakat Indonesia. Sementara itu, kesenian-kesenian populer lain yang tersaji melalui kaset, VCD, dan DVD yang berasal dari mancanegara pun makin marak kehadirannya di tengah-tengah kita. Fakta tersebut memberikan bukti tentang betapa negara-negara penguasa teknologi mutakhir telah berhasil memegang kendali dan dalam globalisasi budaya khususnya di negara ketiga. Peristiwa transkultural seperti ini akan berpengaruh terhadap keberadaan kesenian kita. Padahal, kesenian tradisional kita merupakan bagian dari khasanah kebudayaan nasional yang perlu dijaga kelestariannya. Di saat yang lain, dengan teknologi informasi yang semakin canggih, seperti saat ini, kita disuguhi oleh banyak alternatif tawaran, hiburan, dan informasi yang lebih beragam, yang mungkin lebih menarik jika dibandingkan dengan kesenian tradisional kita. Dengan teknologi, kita bisa menyaksikan berbagai tayangan hiburan yang bersifat mendunia yang berasal dari berbagai belahan bumi. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Perkembangan 3T, yaitu transportasi, telekomunikasi, dan teknologi, mengakibatkan berkurangnya keinginan untuk melestarikan budaya negara sendiri. Budaya Indonesia yang dulunya ramah tamah, gotong royong, dan sopan bergeser dengan budaya Barat. Globalisasi telah merasuki berbagai sistem nilai sosial dan budaya, termasuk Indonesia, sehingga terbuka pula konflik nilai antara teknologi dan nilai-nilai asli. Lalu yang selanjutnya,
ada dampak negatif perubahan kepribadian siswa sekolah dasar. Yang pertama, menurut Saodah tahun 2020 mengungkapkan bahwa ada beberapa dampak negatif yang globalisasi terhadap pendidikan antara lain. Yang pertama, menurunnya kualitas moral. Menurunnya kualitas moral siswa, informasi dari internet yang dapat diakses secara mudah dapat memengaruhi moral siswa. Contohnya, situs-situs pornografi atau situs yang tidak pantas lainnya sangat mudah diakses di media sosial tanpa adanya filterisasi. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku siswa baik secara langsung atau tidak langsung. Lalu yang kedua ada meningkatnya kesenjangan sosial. Meningkatnya kesenjangan sosial, kemajuan teknologi, dan informasi dalam dunia pendidikan perlu diimbangi dengan kesiapan mental dan modal yang tidak sedikit. Di negara berkembang seperti Indonesia, perkembangan teknologi hanya dapat dinikmati sekolah-sekolah di wilayah perkotaan, sedangkan sekolah yang berada di wilayah pedalaman terus tertinggal karena sulitnya akses dan kurangnya modal. Lalu yang ketiga, tergerusnya kebudayaan lokal. Akibat adanya arus globalisasi ini, budaya di Indonesia dapat hilang seperti pudarnya rasa nasionalisme, berkurangnya sifat kekeluargaan, serta gaya hidup masyarakat yang kebarat-baratan. Lalu yang keempat, munculnya tradisi serba cepat dan instan. Orientasi pendidikan yang awalnya menekankan pada proses berubah menjadi ranah pencapaian hasil. Hal ini mengakibatkan banyak orang yang hanya menekankan pada hasil akhir ketika menempuh sebuah pendidikan. Bahkan saat ini makin marak adanya jual beli ijazah palsu karena banyak orang yang ingin cepat mendapatkan keuntungan secara cepat dan instan. Lalu, dampak negatif perubahan kepribadian siswa sekolah dasar menurut Salim tahun 2014. Yang pertama ada komersialisasi pendidikan. Lalu yang kedua ada bahaya dunia maya. Dan yang ketiga ketergantungan akan teknologi. Komersialisasi pendidikan dengan banyaknya didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Lalu bahaya dunia maya yaitu dengan berbagai macam materi yang berpengaruh negatif beredar luas di internet seperti pornografi, kekerasan, rasisme, dan lain sebagainya. Kemudian ketergantungan akan teknologi. Dengan adanya teknologi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan kecanduan pada siswa maupun guru yang mana keduanya merasa tidak bersemangat jika dalam proses pembelajaran tidak menggunakan teknologi tersebut. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Karla, MPM 2050166. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kearifan lokal sebagai membangun karakter baku. 1. Pasal 3 Undang-Undang Sidniknas menyebutkan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Nilai-nilai Pancasila, budaya dan karakter bangsa merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dan diidentifikasikan dalam sumber agama. 3. Membangun di Indonesia yang dilaksanakan dengan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi merupakan dasar politik pembangunan ekonomi Indonesia. Tujuan pendidikan karakter bangsa. 1. Mengembangkan potensi efektif peserta didik. 2. Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji. 3. Menanamkan jiwa kepemimpinan peserta didik. 4. Mengembangkan kemampuan peserta didik. Dan yang terakhir, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah. Sekolah sebagai tempat pendidikan karakter. 1. Memberikan teladan, yaitu
Orang tua adalah teladan utama bagi anak-anaknya. Teladan adalah bagian terpenting dalam proses pendidikan anak. Kedua, memberikan apresiasi, yaitu memberikan terhadap sesuatu yang dilakukan seseorang adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh sesuatu atau untuk memahami sesuatu, berpartisipasi di dalamnya, dan penilaian secara keseluruhan. Yang ketiga, menyisipkan pesan moral dalam setiap pelajaran. Yang keempat, jujur dan berpikiran terbuka. 5. Menanamkan nilai leadership. 6. Mengajarkan sopan santun. 7. Menceritakan pengalaman inspirasi. Dan yang terakhir, melalui kegiatan Baiklah teman-teman, selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami hari ini adalah perkembangan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengarah pada modernisasi dalam kenyataannya menyebabkan nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar, dan kearifan lokal kehilangan makna substansinya. Tetapi, pada sisi yang lain, munculnya pentingnya nasionalisme dan karakter bangsa sebagai instrumen utama untuk ekstensi bangsa Indonesia dalam kancah pergaulan internasional. Penguatan karakter kebangsaan melalui aktualisasi kearifan lokal dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan praktis dilakukan sebagai bentuk aktualisasi dan realisasi karakter bangsa. Baiklah teman-teman, demikianlah diskusi dari kelompok kami. Sebagai moderator, saya memohon maaf apabila atas kesalahan saat presentasi penyampaian materi. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.